Dear bright people, mungkin sebagian kamu sudah ada yang punya penghasilan atau punya tabungan yang disisihkan dan tidak mau uang kamu itu nganggur. Jadi pengennya selama kamu merem, kamu tidur, uang kamu bisa menghasilkan cuan. Yuk simak pengalaman saya berinvestasi dengan saya Dimas P. Muharam di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, salam sehat, bahagia dan juga sukses selalu buat kamu dimanapun berada. Masih bersama saya di sini di kota Adelaide, South Australia. Menemani saya studi S2 ya. Thank you buat semuanya. Dan buat kamu yang sudah subscribe, sudah mengikuti podcast Perantau Ilmu, baik itu di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau platform lainnya, saya mengucapkan terima kasih banget, really appreciate it. Dan kita di sini belajar bareng-bareng yuk. Nah, kali ini saya mau sharing sebuah pengalaman, dan sebetulnya ini adalah rekaman webinar saya sekitar tahun 2021 kemarin, tapi masih relevan pastinya, bersama BRI dan Reksa Sekuritas. Waktu itu saya sharing mengenai pengalaman saya berinvestasi di pasar modal dan apa tips saya dan bagaimana dengan kita yang memiliki penghasilan terbatas ini tetapi kita bisa mengoptimalkan income yang kita punya dan belajar hidup lebih hemat, belajar hidup lebih cermat agar penghasilan kita itu ya lebih optimal gitulah ya. Nah, silakan disimak sampai habis, memang agak sedikit panjang tapi it worth to listen. Jadi stay tune ya teman-teman, dengarkan sampai habis. Dan ini adalah juga jadi bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia. So, check it out. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Dimas, Om Marta, dan Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan acara ini tidak sia-sia. Mudah-mudahan bisa berdampak positif, memberikan manfaat kepada kita semua. Terus semoga juga sehat selalu untuk Bapak Ibu semua dan kita semua. Karena kesehatan itu ternyata mahal ya. Kalau udah sakit biayanya lebih besar. Terus yang barangkali ini ada yang lagi isoman atau apa ya, kita doakan bareng-bareng supaya cepat sembuh. Pak Dimas, saya akan mulai mungkin pertama dari Pak Dimas dulu nih. Awal-awal kan saya sempat japri ke Pak Dimas ya Pak. Bahkan judul atau title yang disematkan ke Pak Dimas pun saya izin dulu ke Pak Dimas, Pak, ini kira-kira namanya apa? Terus kata Pak Dimas, oh ini aja Blind Investor gitu. Nah, akhirnya saya coba sampaikan ke tim. Dan ini kalau menurut saya Pak Dimas ini luar biasa ya. Mungkin ini mudah-mudahan bisa sangat menginspirasi banyak orang. Kenapa? Karena saat ini apalagi lagi pandemi begini tuh banyak banget yang terdampak sampai akhirnya mungkin bingung harus ngapain gitu. Nah, yang mungkin kita harus sadari sebetulnya ketika kita sehat bisa beraktivitas saja itu salah satu modal yang besar. Artinya walaupun dibalik semua keterbatasan, apapun keterbatasannya, asal kita mungkin mau berusaha, ternyata kita bisa punya nilai yang lebih lah dibanding yang mungkin kondisinya sama seperti kita tapi tidak melakukan apa-apa. Pak Dimas, ini saya ada satu pertanyaan pendahuluan nih. Pak Dimas itu kalau boleh tahu, mulai kenal investasi saham tahun berapa, Pak? Ya, makasih. Panggilnya siapa nih? Maaf, saya potong dulu Pak Dimas. Boleh perkenalan dulu. Mohon maaf Pak Dimas. Oke, siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Brides ya, panggilnya ya. Riders, betul. Sesama Brides nih kita ya. Sebelumnya makasih buat
Siapa Om Denny ya siapa? Maaf, Denny. Mas Denny benar ya Om Denny ya. Ya, Makasih Mas. buat kesempatannya nih sudah memberikan waktu untuk bisa sharing. Sebelumnya saya juga sangat terhormat sekali bisa diundang di forum ini, bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan bisa sedikit berbagi lah ya, berbagi pengalaman yang saya punya gitu. Perkenalan, nama saya Dimas Prasetyo Muharam. Usia saya sekarang sekitar berapa ya, kalau usia itu kadang-kadang masih sering lupa gitu ya. 17, Pak. 32 kalau nggak salah ya. Oh, Sebentar. Ini 33, sorry. Korupsi umur tuh jadinya 33. Em, saya mengalami disabilitas netra atau ketunanetraan itu atau kehilangan penglihatan itu sejak usia 12 tahun. Jadi waktu itu kelas 6 SD. Tapi saya semenjak itu alhamdulillah tetap lanjut sekolah, meskipun sempat berhenti setahun sih waktu itu karena kan di tahun 2000 waktu itu kalau nggak salah tahun 2000 itu kan informasi tentang sekolah istilahnya itu pendidikan inklusif ya. Jadi kalau dulu kan pasti selalu kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas atau cacat itu kan pasti sekolah di SLB gitu kan. Nah, sedangkan waktu itu kita nggak kepikiran tuh buat sekolah di SLB kan. Nah, tapi setelah waktu itu berhenti sekolah kira-kira setahun, lalu tahun depannya itu saya lanjut sekolah itu di SMP, SMA, itu di sekolah umum. Jadi saya bersekolah juga dengan teman-teman yang lain yang tidak mengalami disabilitas gitu. Saya sekolah di Jakarta, di SMP dan SMA di Jakarta Selatan, lalu saya kuliah itu di Depok. Saya masuk 2007 S1 Sastra Inggris di UI Depok wah, luar biasa. gitu. Iya. Dan saat ini saya status sebagai PNS sejak tahun 2018 di salah satu kementerian lah ya. Gitu. Makanya salah satu alasan saya juga pilih BRI dan Reksa itu juga karena ya sama-sama BUMN lah ya, sama-sama plat Wah, merah kita. terima kasih. Begitu. Begitu Om Denny, kira-kira Siap, kurang lebihnya. oke. Mungkin latar belakangnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimas, jadi saya mungkin nggak akan mengeksplor karena tadi sudah cukup jelas yang sudah dipaparkan oleh Pak Dimas tadi. Nah, kalau boleh tahu, saya coba lanjutkan sesuai dengan tema malam ini, yaitu tentang investasi. Mulai perkenalan dengan sahamnya itu dari kapan sih? Ya. Dan siapa yang nawarin? Jadi sebetulnya sih ya sebetulnya kalau pengetahuan tentang saham dan lain-lain kita sebenarnya udah tahu lah ya dari zaman kita sekolah itu kan di pelajaran ekonomi pasti ada ya tentang pasar modal, saham dan lain-lain. Cuman waktu itu kan kalau pelajaran di sekolah tuh ya kayak kesannya ini sesuatu yang nggak unreachable lah gitu ya, kayak nggak dekat dengan kita gitu. Nah, ketika mulai masuk jadi PNS 2018, kira-kira 2000, saya inget tuh, saya pernah sebelum di BRI Dana Reksa tuh saya coba ada daftar di salah satu sekuritas lain gitu kan. Saya masih ada history emailnya gitu kok. Cuman waktu itu nggak sampai selesai prosesnya karena agak ribet gitu kan karena ada beberapa dokumen yang harus ditandatangan dan upload segala macam. Itu sekitar 2019 sebetulnya. Kira-kira Oktober kalau nggak salah. Nah lalu lewat gitu aja karena waktu itu kenapa berpikir di 2019 karena ya alhamdulillah kan ketika menjadi PNS kita ada pendapatan yang tetap dan saya berpikir juga namanya kita sudah mulai berkeluarga juga, punya anak juga gitu dan harus securing our wealth kan gitu. Jadi harus kita bisa menyisihkan sebagai pendapatan kita. Kalau kan rumusnya kan kalau kita investasi itu kan bukan uang sisa dari kebutuhan kan, tapi sebelum kita pakai itu udah harus kita sisihkan dulu gitu berapa persen gitu. Nah itu sudah berpikir dari sejak itu gitu. Dan waktu itu mungkin masih nyimpannya paling di deposito atau di tabungan gitu. Dan habis itu kita 2020 bulan Maret pandemi lockdown gitu, jadi banyak kegiatan betul-betul WFH, kerja dari rumah semuanya mostly. Karena memang pekerjaan saya itu di kantor itu bukan yang langsung berhubungan dengan pelayanan ke masyarakat ya secara langsung, tapi kita lebih banyak kayak menyusun konsep dan lain-lain. Jadi memang sangat bisa dikerjakan via working from home gitu. Nah, waktu itu mulailah cari-cari lagi nih tentang saham. Kan sempat heboh ya Maret ya karena bursanya itu kan crash gitu kan. Nah, mulai cari-cari info, akhirnya
barulah 2017, sorry, bulan Juli itu baru mulai ketemulah ada BRI Dana Reksa. Saya waktu itu baca berita, oh Dana Reksa diakuisisi sama BRI nih gitu. Ya udah, karena akuisisi sama bank besar dan BUMN juga, otomatis insya Allah terpercayalah gitu, aman gitu kan. Jadi saya pilih di situ. Jadi nggak dapet ini dari mana-mana sih gitu. Saya baru mulai kayak semacam ngikutin orang sharing-sharing di YouTube segala macam itu setelah saya punya account, dan waktu itu bikin akunnya cepet banget, kalau nggak salah cuma sehari udah selesai waktu itu di Dana Reksa tuh gitu, makanya nyaman juga. Oke, terima kasih Pak Dimas. Nah, terus waktu crash itu berarti kan awal-awal masuk lah ya. Awal masuk itu terus Awal masuk, ya jadi saya setelah crash berarti pas aktif Agustus lah gitu. aktif Agustus ya. Oh, oke. Tapi sebetulnya sih itu masih ada sisa-sisa dampak ya. Memang yang Nah, crashnya iya banget kan betul. Sempat lah merasakan Februari, sedikit lah. Maret. Nah, itu apa nggak deg-degan, apa nggak takut Pak Dimas? Enggak, karena ya saya coba searching sharing dari orang, juga baca-baca juga kan, istilahnya kan history repeated itself gitu kan, bahwa ya setiap ada crash pasti akan rebound gitu, entah kapan itu gitu. Bahkan saya sempat mikir gini loh Mas, ketika saya browsing itu pas ada history email pembuatan yang coba di 2019 itu gitu kan, saya mikir wah mungkin kalau saya udah buat 2019 dan mungkin saya nggak masukin banyak gitu kan, ketika bulan Maret saya udah di market, wah ini lumayan gitu kan, harusnya kan bisa dapat harga bottom gitu kan. Cuman ya nggak masalah lah, ke bawah Agustus ternyata masih dapat window dressing kan di November Desember, jadi masih agak lumayan lah gitu. Ya saya sebetulnya tipenya itu bukan tipe yang trader agresif gitu ya, tapi lebih kayak istilahnya apa, swing juga nggak juga sih, tapi saya nyebutnya feelingmologi sih. Gitu. Jadi karena saya nggak bisa, makanya saya kenapa bilang blind investor. Jadi blind literally memang karena kondisi saya tunanetra, tapi memang blind karena saya nggak bisa baca chart itu kan nggak accessible buat saya. Jadi buat informasi juga Bapak Ibu bahwa meskipun saya tunanetra, saya juga bisa pakai, sekarang pakai komputer kan, saya pakai komputer, saya pakai handphone, pakai iPhone atau Android, itu ada aplikasi namanya screen reading software. Jadi laptop saya itu diinstal software itu, jadi nanti dia akan membacakan apapun yang tampil di layar. Ketika saya ketik misalnya tombol huruf A gitu ya, dia akan ngomong A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Dan ketika saya baca dengan tombol navigasi panah itu, dia juga membacakan per kata per baris. Jadi buat saya dan teman-teman tunanetra lain itu sekarang sangat terbantu sekali dengan adanya teknologi gitu. Nah makanya itu saya bilang tadi, meskipun kita ada teknologi itu, tapi kita nggak bisa baca chart. Chart itu kan grafik ya. Kelemahan aplikasi itu kita dia nggak bisa baca gambar, nggak bisa baca grafik gitu kan. Jadi ya saya modelnya itu ngamatin aja, kayak satu saham nih yang saya diamatin nih, kayak oh kayaknya pas turun harga segini dia mentok nih, balik lagi, oh berarti supportnya di sini nih gitu. Jadi ntar kalau udah kelewat saya nggak ngejar gitu. Nanti ketika dia pasti kan bakal balik lagi biasanya kan. Nah ketika balik lagi ke situ saya baru beli gitu. Nanti ketika harganya udah sesuai target saya jual gitu sih. Tapi dari sisi saham juga sebetulnya inilah ya, Pak Dimas selektif juga ya, maksudnya nggak asal saham, jadi ada yang dipelajari, terus ada historicalnya dari daily-nya gitu ya. Jadi mungkin bukan feelingmologi juga, soalnya kan ada pendekatan yang Pak Dimas lakukan terhadap saham yang mau dibeli itu kan. Iya. Cuma pendekatannya teknikal ala saya aja sih gitu. Iya. Gitu Mas. Tapi kalau kan belajarnya lewat YouTube gitu ya, terus setiap pagi juga kita juga kan ada yang morning briefing, yang saya saham ikut keramat itu setiap juga. pagi itu berarti sangat membantu juga ya Pak Sangat Dimas membantu di sekali YouTube. sih ya, pasti kayak misalnya ada sering dari Brits juga sering nge-share kan, ada info target saham ini gitu kan, ada support resistannya juga membantu juga sih gitu. Meskipun itu tadi saya biasanya sudah mengalokasikan porto sih, kayak ada sekian persen itu buat yang memang kayak semacam core stock saya yang jangka panjang gitu kan. Nah, tapi ada ya small amount gitu ya yang buat iseng-iseng trading gitulah gitu, buat kalau misalnya lagi ada waktu buat iseng-iseng gitu, tapi nggak banyak. Tapi yang paling besar itu buat ini pegang jangka panjang, dan yang memang saham yang udah saya amatin nih, yang udah saya kenal, jadi udah baca profilnya. Saya juga pakai RTI gitu kan buat ngecek profilnya, pemegang sahamnya berapa persen gitu kan. Kalau luar biasa. ya kayak gitu kan. Terus juga ngecek
statistik. Jadi ada fundamentalnya juga lah di situ kan, ngecek fundamentalnya juga, itu baru saya berani buat naruh yang besar. Tapi kalau yang benar-benar yang apa tuh, yang lucu-lucu itulah ya, sama-sama lucu-lucu itu ya, Lucu-lucu ya deg-degan itu yang mendebarkan. itu dikit-dikit aja. Tapi saya terbantu banget tuh ketika waktu itu kan di acara ini ya, sharing-sharing ini juga kan, nge-share tentang conditional order ya. Oh iya Pak, Saya nggak tahu ini baru atau udah lama ya, soalnya dulu kayak ngecek itu nggak ada atau saya nggak ngeh gitu kan. Nah, sudah lama Pak. udah lama sebetulnya kan ya. Nah, saya baru ngeh itu, dan itu terbantu juga tuh ketika misalnya saya yang lucu-lucu tadi itu gitu kan, itu agak berbahaya ya. Volatile volatile sekali gitu. Jadi ya ketika saya tahu apa, saya beli harga sekian, saya pasang stop loss gitu ya. Lumayan lah waktu itu ada yang aman lah gitu jadinya. Lumayan itu bagus, itu membantu sekali tuh conditional ordernya. Baik, terima kasih. Ini memang betul sih Pak Dimas. Apa saya tuh sering ngobrol, kebetulan ya mungkin hampir semua mayoritas orang-orang yang kerja di sekuritas itu juga Mm-mm. kan investor juga atau traders juga gitu ya. Saya kalau ketemu nasabah dari dulu itu saya suka bilang sih bahwa untuk masuk ke pasar modal itu modalnya nggak hanya uang gitu. Yes, betul banget. Modalnya nggak hanya uang, tapi kita juga perlu menyisihkan atau belajar Hmm. menginvestasikan waktu kita juga untuk belajar gitu. Ya, Bahkan kadang-kadang betul. mungkin saya juga sering ketemu nasabah yang, saya mendingan nanya aja sama Mas Hmm. Denny gitu ya. Saya sebenarnya kalau ditanya ya akan berusaha jawab, Hmm. tapi namanya apa kita mungkin banyak meeting dan lain-lain pasti akan sangat late Betul. respon. Terus yang kedua saya bilang saya lebih apa saya bilang Bapak sebenarnya nanti akan belajar kalau setelah Bapak rugi. Biasanya rugi. Nah, Bapak mau Betul tuh, belajar betul. dulu atau mau Betul. rugi dulu? Nah, kalau rugi dulu biasanya ada dua. Bapak Hmm. lanjut, Hmm. akhirnya uang itu jadi uang sekolah, atau Bapak berhenti itu kapok. Saya biasanya suka gitu tuh Pak Dimas. Iya, cuman kadang-kadang ini juga Mas, kalau kita banyak belajar dulu, bisa jadi efek sampingnya itu adalah dia nggak mulai-mulai tuh, takut terus. Jadi kayak Nah, kayak waktu itu deh saya setuju. juga masuk masuk ya, ya namanya kayak semua generasi kolonial kayaknya begitu ya. Jadi kita ikut ada grup-grup yang mungkin banyak yang tahu lah gitu, yang kadang sering kepom-pom segala macem. Ya. Ya pokoknya saham pertama saya beli itu tuh saham Kras tuh ya kan. Nah Mm, itu nggak banyak, cuman paling kayak cuman 10 lot atau berapa mm, gitu mm, kan buat mm. ngetes. Ya sempat kena itu juga lah, sempat nyangkut, tapi kan itu kecil ya. Tapi paling nggak itu jadi pelajaran banget sih gitu, bahwa oh ada, jadi kita bisa mulai memfilter tuh, jadi dari kesalahan-kesalahan itu bisa memfilter bahwa mana yang bisa kita. Akhirnya saya juga setelah sekarang itu kayak nggak ikut banyak grup jadinya gitu, paling cuman satu Mm, dua yang memang saya nyaman di mm, situ mm, gitu. Dan akhirnya kita apa, lebih banyak ya kita akhirnya ya bener itu sih apa, do your own research juga jadinya gitu kan, bahwa kita bisa milih saham-saham yang memang kita nyaman dan pasti hati lah gitu. betul. Betul sih, saya setuju sekali. Dan yang tadi Pak Dimas sampaikan Hmm. bahwa apa memang kalau di capital market itu kita nggak bisa juga hanya belajar aja ya. Yes, Atau mungkin langsung praktek tapi nggak belajar. Itu dua-duanya juga sama sih. Kalau menurut saya sama konyolnya mungkin. betul betul. Saya pernah di 2007 apa 2008 gitu ya. Mm-mm. Saya dari dulu agak rajin ini untuk kegiatan edukasi itu agak rajin ya dari dulu. Nah dulu itu Ya. zaman-zaman yang training teknikal masih jarang banget. Heeh. Nah, nah itu nasabah saya itu sama-sama belajar lah sama saya. Terus saya pikir udah trading. Saya pikir udah trading. Jadi selama hampir mungkin setiap hari kayak gitu ya. Saya kalau Iya. mana nasabah lumayan dekat. Hampir setiap hari diskusi market, diskusi saham dan lain-lain. Ternyata Hobinya kalau saya belajar trading ya. beneran, ternyata Heeh. si nasabah saya ini dia pakainya uang virtual selama 2 tahun itu. Dan saya baru kaget, Heeh. baru tahu setelah 2 tahun. Terus saya bilang, terus nah pas mungkin udah dirasa cukup, Mm. dia baru pakai uang beneran. Nah, pakai Oh, uang uang beneran. Dia virtual baru jadi cerita kayak tuh. demo gitu ya, akun demo gitu Ya, ya. dia baru cerita tuh Pak Dimas. Aduh, Mm. ini saya habis rugi gini 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 gitu. Oh, Terus ternyata cuman ini. nah, terus pas saya bilang Demo kan ya. Bapak udah lama. Maksudnya Mm. kalau rugi untung mah dari mulai nasabah baru atau lama ya biasa. Tapi Ya. maksudnya Bapak kan udah lama kok, tapi kok kayak agak kaget gitu. Terus dia bilang, "Iya karena 2 tahun kemarin itu saya tradingnya virtual gitu." Mm. Nah, tapi memang setiap cerita ternyata memang Mm. ada apa ada hikmahnya ya. Akhirnya saya jadi tahu dari situ Heeh. bahwa jangan kita lupakan juga sih psikologis itu kan penting ya. Jadi kalau Betul, memang betul kalau di banget. saham itu belajar, melakukan, Mm. belajar, melakukan. Kalau belajar aja, kalau kayak virtual gitu ya, kan Mm. namanya uang bohongan. Bisa apa?
banyak dikasih modal uang virtual gitu ya, Iya. 1 M. Analisa kita udah bagus. Kita berani tuh hajar kanan, set, beli gitu kan. Beli itu sampai naik, jual untung. Atau turun, karena kita udah belajar teknikal, tapi pakai uangnya virtual nih. Wah, kalau turun sekian harus cut. Wah, pokoknya itu jalan. Tapi Pas pakai ketika uang pakai beneran. uang beneran, pas kita mau masuk, Heeh, kan pasti pas mau masuk beli nggak ya? Beli nggak ya? Tuh udah benar, keburu naik benar. tuh. Pas sudah tinggi dikejar. Terus begitu juga kalau turun. Makanya mungkin salah satu yang tadi Pak Dimas sampaikan tuh betul. Jadi kalau di saham itu Mhm, sambil belajar, terus melakukan, belajar, melakukan, terus betul. review. Salah satunya mungkin ya harapan saya nanti acara ini bisa berkembang, bisa jadi sharing satu sama lain gitu ya. Betul. Apalagi di kita itu Pak Dimas di Bridge itu trainingnya sudah mulai lengkap. Jadi ada training tentang pasar modal. Nah ini Iya. juga penting, mungkin bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau belajar, silahkan aja masuk ke website. Jadi di situ sebetulnya fondasi kita untuk ke langkah selanjutnya. Karena dari situ kita harus tahu nih goals-nya apa, masuk ke pasar modal tuh mau ngapain sih gitu. Itu Mhm, dari mhm. awalnya di situ. Terus yang lanjutannya tentang sistem. Tadi Pak Dimas sampaikan bahwa ternyata ada beberapa portofolionya yang selamat atau meminimalisir kerugian karena pakai conditional order. Jadi Iya, kebayang tuh, betul, kalau Pak betul Dimas banget. nggak menyempatkan waktu untuk belajar conditional order, mungkin Mhm. itu ya, apa jadinya Iya, rugi. terutama buat ini kan, Mat, buat saham-saham yang ya saham-saham yang harga di bawah 200 itu kan naik, kalau naik 1 tik 2 tik dan kita masukin Ya, modal agak besar kan enak ya gitu, 1 tik aja udah 1% gitu kan, 2 tik udah dua ah, persen tapi kan kalau turun kan lumayan juga gitu, makanya pakai stop order gitu. Tapi kalau saya pasti saham-saham yang memang kayak defensif, yang market cap-nya besar gitu kan, saya sih nggak pasang. Biasanya kalau turunnya malah average down gitu. Tapi kalau saham yang market cap kecil itu kan harus harus banget itu pakai stop stop loss itu. oke. Berarti Iya. Pak Dimas sudah sangat inilah ya, maksudnya sangat mengetahui resiko, mengukur resiko, dan satu lagi tadi Pak Dimas mungkin ini juga informasi buat Bapak Ibu semua. Tadi kan Ya. Pak Dimas juga sambil ngebaca data lainnya lewat RTI. Nah, di RTI sendiri juga kita di situ ada salah satu link yang bisa masuk ke ke Diwan kita lewat RTI sebetulnya. Jadi bisa nggak bolak-balik tuh. Oh, ada situ Mas ya? Ada Oh, ada Pak. ya. Ada betul. Jadi enak kan bisa lebih lebih Mm-mm. mudah. Dan itu cuma eh, kita aja sih, cuma Berry dan Alexa aja. Oh gitu, wah keren dong. Heeh. Baru Jadi kan tahu saya. Iya, iya. nggak perlu bolak-balik. Nah ini tinggal pilih trade. Nanti di trade itu Mm-mm. ada dot testing. Jadi Oh di trade loginnya itu. ke situ, betul. Saya jarang buka buka klik menu trade sih, cuman market, Oke, terus key statistik, profil itu doang sama corporate action. oke. Iya, tapi itu nanti bisa dimanfaatkan, Betul Pak betul, Dimas. ntar coba betul Mas. Mhm. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan lagi, Pak Dimas. Ya, Selama investasi, apa hal yang paling nggak mengenakan nih? nggak mengenakan ya. Pasti ada lah ya. Heeh. Yang nggak mengenakan ini sih ketika kita udah itu tadi ya Mas, karena masalah pokoknya mah bener banget sih kata Om Denny juga bahwa hal paling penting itu ya selain knowledge juga psikologi itu penting banget sih. Kayak paling emang nggak mengenakan kalau itu kita udah pantau nih ada saham yang menurut kita secara fundamental PR-nya kecil, PBV juga Hmm. lumayan gitu kan, dan profitable bagus gitu kan. Kita udah pantau tapi kita belum mulai masuk nih gitu kan. Nah, karena ngecek. Saya kalau gitu biasa sambil ini Mas, setelah saya dapet yang itu, terus saya biasanya sambil masukin di YouTube atau di Google, jadi biar mau dengerin apa namanya. Karena saya kan belum tahu sih atau nggak kebaca kali ya, kayak ngecek historical price-nya juga mungkin nggak accessible, nggak kebaca juga. Jadi saya apa dengerin aja YouTube orang-orang pas bahas misalnya tahun berapa dia ngomongin harganya sekian gitu. Oh berarti per harga sekian nih gitu kan. Hmm. Em, terus saya pengen cepet juga turun lagi deh gitu. Tapi kalau ternyata nggak turun terus malah naik itu yang ngeselinnya di situ sih sebetulnya. Udah tahu murah tapi itu malah ketinggalan gitu. Tapi saya biasanya kalau tinggal gitu saya nggak pernah nggak mau FOMO sih gitu. Tapi ya udah cari Oh. yang lain aja sih gitu. Hmm. Toh masih banyak iklan ikan di laut kan ya. Ya, itu kayaknya ini ya, menjengkelkan tapi penyakit umum yang dirasakan banyak orang, mau yang baru maupun yang lama. Tapi mungkin kalau yang
yang yang sudah lama gitu ya. Nanti lama-lama gondoknya akan semakin mengecil sih, walaupun nggak Betul, hilang-hilang betul, banget. betul, betul, Karena kan betul. kita juga ini ya manusiawi lah ya, namanya Mm-mm, ketinggalan atau mm-mm. pas market lagi bagus kita nggak sempat beli, apalagi udah ngincer gitu ya. Iya, gitu. Makanya paling saya sekarang udah mulai nih saya, oh, ada watchlist kan di RT juga saya masukin watchlist gitu kan biar bisa Oh, amatin gitu. Gitu sih paling. hmm. Saham Hmm. favoritnya Pak Dimas kalau boleh tahu dari Hmm. sektor apa Pak Dimas? Ya, kalau sekarang pasti sektor tech lah ya. Kalau Oh, sekarang ya pas kemarin pandemi lah ya. baru masuk ini sih, maksudnya sebelum ini kan sektor teknologi itu kan banyak teknologi, cuman kan ya perusahaannya itu sebetulnya nggak tech-tech banget gitu kan. Nah, baru kemarin saya ikut IPO buka juga melalui British BRI dan Reksa juga kan gitu. Dapat Iya, lumayan iya. lah waktu itu. Jadi masih keep lah sampai sekarang gitu. Oh, masih KIP ya? Meskipun masih keep. Malah kan kemarin pas turun sempat nambah-nambah lagi dikit lah gitu. Oh, oke. Ah, gitu. Jadi, Maksudnya soalnya apa ya? Ibaratnya saya dapat kayak semacam kita barangnya tahu gitu, ada aplikasinya tahu, prospeknya juga kita tahu gitu. Menurut saya sih kesempatan langka banget bisa dapet harga IPO gitu loh, meskipun nanti hmm, bakal turun, bakal naik gitu kan. Tapi ya maksudnya ntar akhirnya saya ini sih mas, kalau psikologi saya tuh begini biasanya, misalnya udah dapat harga IPO nih gitu, ntar misalnya hmm. taruhlah saya kemarin nggak jual juga sih, misalnya pas kemarin ARA 2 kali saya jual gitu, nanti misalnya turun nih sampai 1.000 gitu, saya biasanya nggak bakal mau masuk lagi kan, sudah secara psikis kita udah masuk, udah berpikir gini bahwa saya pernah dapat harga 850 gitu, saya harus masuk lagi harga 1.000 gitu, jadi kalau nanti turun lagi kan saya loss gitu kan, jadi saya nggak, Oh, oke. jadi saya mindset saya begitu sih gitu, agak susahnya nggak bisa dikompromi kayak gitu gitu. Jadi kayak misalnya saya udah beli IPO terus arah beberapa kali saya jual gitu kan, meskipun dia turun atau ini saya nggak mau beli lagi karena saya udah merasa pernah dapat harga yang murah gitu, kok saya harus beli yang mahal gitu. Gitu. Nah, kalau tadi kan hal yang kurang mengenakan ya. Hmm. Nah, selama Pak Dimas investasi, hal yang paling bikin Pak Dimas happy lah, Hmm. yang menyenangkan lah, kebalikan dari yang tadi. Apa tuh? Kalau yang happy sih ya pasti capital kita bisa nambah lah ya, maksudnya bisa berkembang gitu. Kalau misalnya kita hanya di deposito atau ditabungkan ya itu nggak berasa. Apalagi deposito udah returnnya kecil, masih kena pajak lagi kan. Kalau sekarang kan dividen aja nggak kena pajak gitu, nggak ada potongan. Nah terus juga kalau kayak saya udah berkeluarga nih sekarang, alhamdulillah ada anak 2 gitu, udah masih kecil-kecil juga. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan yang itu di luar kebutuhan primer gitu kan, misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu, ya itu alhamdulillah bisa dibeli pakai cuannya dari situlah gitu. Wah, Dan waktu itu juga ini juga bahwa saya niatin juga nih kan, waktu itu sempat ada denger influencer ada sharing itu, lu kalau udah cuan dipakai lu punya nyenengin keluarga, ntar kalau hilang aja lu kan gitu kan. Lalu saya bilang iya juga nih, udah istri saya belum, HP-nya udah lama, udah jelek, lumayan lah, jadi dari hasil cuannya udah bisa dapat iPhone, bisa dapat tempat tidur, bisa dapat wah, luar sofa. Jadi biasa itu sih. ya maksudnya saya mungkin nominalnya nggak besar gitu, tapi buat saya it's meaningful lah ya, karena dipakai buat nyenengin keluarga gitu. Menurut saya itu yang jadi berartinya situ sih. Hmm. Mm-mm. Jadi istri sangat mendukung lah ya. Oh mendukung banget, bahkan Tapi sebelum juga sebelum dikasih ah, handphone udah mendukung belum? oh udah udah, Oh, udah ya. nggak tahu udah belum ya, kayaknya udah sih. Tapi makanya ini sih, makanya kemarin juga hmm, dananya dari istri juga akhirnya kata dia dideposito kan, akhirnya dititip ke saya, dimasukin ke saham yang aman lah, yang aman lah yang ya. saham dividen lah gitu kan. Oh, oke, oke, oke. Mm-mm. Iya, iya, ya. Memang apa ya? Saya ini sih kalaupun mungkin tadi kenapa nanya begitu? Kalaupun mungkin ternyata belum tertarik atau belum setuju, ya itu juga wajar sih karena nggak tahu juga kan apa. Tapi sering Orang saya ajak ngobrol juga, pasti kayak misalnya beli saham apa nih gitu, misalnya saya panggil, saya kasih tahu ini gitu segala macem gitu. Jadi emang saya ajakin ngobrol aja, meskipun juga mungkin nggak terlalu paham juga tuh, cuman kan at least ya buat temen ngobrol kan gitu. awal-awal biasanya gitu Hmm. tapi ini pengalaman saya sendiri mungkin yang hampir Eh, sama nih sama Pak Dimas gitu. eh, Dilarang sih nggak dulu ya, dilarang sih nggak, tapi memang cuek. Saya udah arahin kayak gitu-gitu. Tapi lama-lama mm, ternyata mungkin
kayaknya pencerahan dari orang jauh lebih gampang diterima dibanding suaminya. Jadi buka rekening, terus trading. Nah, trading kan ternyata profilnya tuh beda-beda lah. Betul. Nah, lama-lama kalau kita udah sama-sama trading, diskusinya lebih nyambung, lebih enak. Ah, gitu ya. Kalau belum tuh agak beda. Saya tahu, saya bisa nebak. Pokoknya gini, pokoknya Pak Dimas lagi turun gitu ya. Kan itu agak-agak mungkin ya walaupun nggak kenapa-napa, tapi ya Ya bete-bete dikit lah gitu bete-bete ya. dikit ya. Pas bete dikit cerita ke istri, terus istri nggak ada respon. Ah. Itu nggak seru kan? Nah, begitu juga ketika Pak Dimas dapat untung besar banget gitu ya, Pak Dimas antusias cerita, istri datar gitu. Kecuali pas tarik duit. Ah. Mungkin kalau tarik duit sih baru antusias. Iya, pas Nah, sudah nggak jadi floating profit lagi ya, udah realisasi betul, baru ya. betul. Nah, berubah itu ketika sama-sama mulai investasi. Jadi benar-benar bisa diskusi tuh, bisa diskusi sama apa yang bagus atau kadang-kadang saling mengingatkan. Makanya Gitu. kan kita sama-sama ya time frame-nya mungkin agak beda dikit tapi nggak terlalu beda jauh ya. Awas lu itu nanti bukan awas nanti kalau udah untung jangan lupa targetnya sesuai sekian gitu. Nah kalau lupa kelupaan kadang-kadang lumayan tuh Pak diceramain tapi senang. Maksudnya kita bisa jadi sharing bareng gitu. Iya betul, kayak dia kan juga ada dananya nitip di saya juga kan, jadi ya sering nanya-nanya naik nggak, batu bara naik nggak, misalnya gitu kan. Jadi buat bahan ini aja, jadi bisa buat obrolan lebih ke situ sih jadinya. Dari lingkungannya Pak Dimas, baik di kantor nih, di kantor ada lagi nggak yang sama-sama investasi kayak gitu-gitu? Belum sih ya, kayaknya belum. Saya udah sempet tawar-tawarin juga sih gitu, cuman kayaknya masih belum ya karena apa namanya kalau kayak gini kan ibaratnya kayak silent activity lah gitu ya. Jadi kita kan nggak perlu banyak ini gitu kan. Tapi kalau dia nanya pasti saya ajakin, saya terangin gitu sih gitu. Kadang-kadang saya kasih sering share link-link juga kadang-kadang gitu. Cuman ya karena kan orang kadang-kadang investasi beda-beda kan. Ada yang mungkin dia maunya di emas gitu kan atau di ini gitu. Cuman kebanyakan tetap mereka punya investment sih. Betul nggak semuanya di situ. Betul. Ini sih kenapa saya tadi nanya seperti itu ya biasanya sih di kantor suka ada 1-2 mungkin sebetulnya udah ada tapi masih sama-sama tertutup dan kebetulan di BRI dan Reksa Sekuritas itu sekarang punya ini Pak Dimas, kita punya program namanya Candu itu sebetulnya singkatan pernah di share juga di grup Education on Demand YUX gitu. Jadi mungkin kalau sebelumnya kan ada perusahaan yang aduh saya pengen ini karyawannya diedukasi kayak gitu-gitu tapi bingung nih mau kemana gitu. Nah di kita tuh ada formatnya, jadi ada formatnya tinggal ngisi form aja, form pendaftaran itu buat konfirmasi kapan mau di trainingnya dan itu sifatnya free. Nanti dari trainer kita akan menyiapkan trainer dan Zoom kita juga gitu. Jadi ini mungkin informasi juga sih sekalian iklan Pak Dimas mumpung lagi banyak yang ngedengerin ya kan. Jadi kalau ada di tempatnya Pak Dimas di instansinya Pak Dimas nih kan biasanya suka ada kegiatan hampir di semua kantor suka ada kegiatan culture nih. Biasanya ada setiap hari apa gitu ya diisi finansial atau apa itu boleh ngundang kita lewat program Education on Demand itu dan itu free dan apakah harus semua buka rekening enggak itu isinya pengenalan produk, pengenalan pasar modal dan manfaatnya banyak. Salah satunya adalah setelah ikut itu ya salah satu manfaatnya adalah kita jadi tahu nih saham itu resikonya apa, benefitnya apa, terus ternyata akhirnya jadi tahu nih mana investasi bodong, mana bukan. Betul menarik sih Mas. Jadi kayak capacity building gitu ya. Alhamdulillah, betul. Karena di Indonesia kan banyak sekali ya, mungkin sampai sekarang itu orang yang terjebak di umpamanya skema Ponzi, di investasi bodong. Gitu. Betul. Kalau rugi karena bisnis atau rugi karena kayak investasi beli saham terus rugi itu sebetulnya hal biasa lah. Semua lini bisnis itu kalau yang sifatnya bisa mendatangkan keuntungan pasti juga ada resiko juga lah ya. Terus apalagi ya saya mau nanya harapannya Pak Dimas nih ke depan kira-kira apa nih Pak Dimas ya buat bridge juga atau mungkin juga
Ya, Mungkin Pak Dimas punya target sendiri nih di capital market ini. ya. Kalau harapannya sih buat Bridge sih saya berharap ini sih ya kalau mudah-mudahan ke depan sih untuk pengembangan aplikasi atau sistemnya itu bisa lebih aksesibel ya kayak kalau so far tuh saya yang paling merasa nyaman tuh aksesibel buat saya itu kalau pakai versi web. Jadi saya pakai yang di apa tuh di One yang web version ya di situ gitu. Nah untuk aplikasi sih saya udah download juga sih gitu. Cuman at least saya bisa pakai lah buat buy buat ini. Cuman saya nggak belum merasa itu fully accessible gitu buat yang blind user gitu. Jadi mungkin kemarin saya itu sempat dengar kan dari Bu Dirut juga kan sempat sharing di salah satu videonya itu juga bahwa akan ngembangin sistem di One yang aplikasi gitu. Nah mungkin saya berharap bisa itu juga sih untuk dilihat sisi aksesibilitasnya gitu karena saya juga aktif juga di komunitas teman-teman yang disabilitas juga gitu dan memang so far itu teman-teman itu sering ketika kendalanya itu ketika mereka mau ya investment lah atau mencari penghasilan tambahan itu adalah di sisi aksesibilitas kadang-kadang. Soalnya kan begini kalau saya pribadi kenapa pilih saham ini kan karena itu ya Mas buat saya ini betul-betul bisa full manage dan full control kan. Jadi saya punya aset, saya bisa full control dan saya bisa kembangkan gitu. Beda kalau misalnya saya taruh ya saya berkaca juga sama orang tua saya. Si orang tua saya sebetulnya bukan dari keluarga yang berada juga gitu kan, tapi orang tua saya dulu kerja bisa ngumpulin, bisa punya karena bukan pegawai gitu jadi nggak punya pensiunnya di pensiunan dari kontrakan gitu kan tapi ternyata buat ngurusin itu kan maintenance dan lain-lain ribet ya sedangkan saya punya keterbatasan nah ketika di saham ini saya bisa cuman kontrol semuanya dari laptop gitu kan saya merasa nyaman sekali gitu jadinya jadi berharap itu sih bisa lebih aksesibel sih ke depannya untuk target saya sendiri ya saya pengennya ya bisa sampai inilah bisa aktif sampai yang meskipun market kita nggak tahu ya ke depannya bagaimana tapi bisa berkembang aset saya terus juga cita-cita saya juga pengen bisa punya rumah sendiri lah yang layak buat keluarga saya gitu kan sekarang gitu. Yes, itu dulu sih target terdekatnya itu dulu sih gitu sebetulnya. Baik, wah terima kasih. Ini berarti sangat jadi pemerhati Bridge banget ya. Tadi Bu Dirut kita menyampaikan terkait dengan aplikasi aja Pak Dimas sampai tahu. Memang betul Pak, kita lagi ada improvement. Nanti harapannya sih nanti bisa inilah everybody happy, semua bisa Tuh. nantinya bisa jauh lebih maju dan mungkin di luar dari aplikasi-aplikasi juga pengembangan edukasi dan lain-lain yang tidak kalah penting juga sudah mulai kita lakukan. Termasuk juga mungkin forum-forum ya seperti ini ya yang menurut saya Ya. ini harapannya bisa bermanfaat buat semua lah. Pak Dimas, mungkin sebelum saya melanjutkan ke sesi berikutnya ke Om Arta yang nanti akan menyampaikan terkait dengan market update dan pertanyaan-pertanyaan dari nasabah nanti kita akan coba akomodir. Ada pesan yang mau disampaikan mungkin buat investor, buat teman-teman, silakan buat ini. Apa Pesannya kira-kira? ya makanya buat Bapak Ibu gitu apa ya yakinlah bahwa investasi di pasar modal itu ya asal kita ada ilmunya terus juga kita bisa memanage psikologi kita dan kita bisa mencari strategi yang nyaman ya yang nyaman sesuai dengan profil kita insya Allah sih selalu akan ada cuan lah dan yakin juga lah bahwa kalau saya aja bisa sambil merem dapat cuan masa Bapak Ibu pasti bisa lebih banyak lagi lah ya. Oh, luar biasa. Sambil merem bisa dapat cuan ya, Pak Merem ya? dapat cuan gitu. Oh, Meskipun baik, merem baik. nggak merem sama aja sih gitu. Kenapa? Meskipun merem nggak merem sama aja sih. Nah, ini kalau tadi saya coba catat yang penting-pentingnya banyak banget yang penting ya. Yang pertama tadi saya coba sedikit rangkum ya. Jadi menurut Pak Dimas itu kalau mau investasi eh, jangan sisa setelahnya, tapi memang disisihkan di awal gitu. Terus yang kedua, ketika kita mulai investasi, jangan lupa juga belajar. Cuma jangan hanya belajarnya aja, tapi memang harus mempraktekkan. Terus yang berikutnya, yang tadi Pak Dimas sampaikan juga nih, terkait dengan psikologis trading. Jadi itu juga sangat-sangat penting. Jadi mau mau analisanya sebagus apapun, mau
udah jago teknikalnya, tapi psikologisnya mungkin nggak bagus, nggak dilatih gitu ya. Itu kalau saya sih itu lebih ke dilatih ya. Itu juga akan bikin berantakan. Terus tadi saya coba kalimatnya jadi saya ganti lah ya. Tadi itu Pak Dimas kalau mau beli sesuatu, Pak Dimas suka menganalisa dulu. Nah, mungkin eh, ini juga buat Bapak Ibu semua ketika kita di investasi saham, apa biasakan mungkin bikin trading plan ya Pak Dimas ya. Atau Pak Dimas tuh kayak tadi tuh dia melihat dulu apa gitu lewat FTI. Pokoknya jangan sampai beli sesuatu itu nggak ada dasarnya. Jadi kalau ada dasarnya yang tadi Pak Dimas sampaikan, jadi punya juga batasan kenapa kalau turun harus dilepas atau kalau naik sekian kayaknya udah gitu ya. Jadi mungkin saya menyanggah nih apa ucapan yang tadi Pak Dimas sampaikan bahwa Pak Dimas pakainya feeling. Saya bilang enggak, karena Pak Dimas menganalisa. Cuma mungkin apa metodenya aja yang berbeda satu sama lain ya Pak Dimas ya. Jadi bukan feeling. Kalau feeling tuh gini, kalau feeling Siap. tuh Pak Dimas tuh cuma beli, nggak tahu mau Mm-mm. ngapain. Pokoknya beli kalau kalau naik jual ya kalau untung berarti apes. Kalau Pak Dimas ini mempelajari sahamnya, Iya. terus oh kalau turun sekian walaupun kadang-kadang telat bikin Pak Dimas Mhm. PT ya gitu. Tapi setidaknya Pak Dimas sudah menganalisa dulu gitu. Betul, betul, betul. Baik. Pak Dimas, terima kasih banget Sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa tetap lanjut ikut ini ya, apa update market dari Om Chandra. Jadi nanti kalau ada yang mau sekalian Siap, ditanyakan juga nggak apa-apa. Saya coba siap. cek ini dulu ya, apa barangkali ada pertanyaan yang dialamatkan ke Pak Dimas. Wah, banyak yang ini Pak Dimas, banyak yang mengucapkan selamat, salut buat Pak Dimas, tetap kreatif trading gitu. Amin, Ini amin. yang Sama-sama Bapak Ibu. Pak Ahmad Murianto, saya agak kurang jelas nih. Pak Ahmad Murianto tuh laptop saya ada suara tapi tidak ada gambar apa bapak-bapak yang lain. Oh, mungkin maksudnya suara Zoom-nya ya. Mungkin Pak Ahmad kalau masih ada gitu boleh open mic gitu. Saya takutnya mau ngejawab takut salah, takutnya bukan nanyain tentang Zoom-nya. Nanti kalau ada sebelum lanjut ke sesinya Om Marta ya, boleh nanti tinggal ini aja. Oke, nih Fajul Fahmi nanti nih, ini Om Marta kayaknya harus jawab. Maaf kalau analisa saham DMMX gimana ya? Oke, nanti Om Marta. Yang nggak ada tombol selnya itu ya. Ada nama filenya ya. Tombol selnya hilang katanya itu sama ini. Oke, saya coba cek. Oh, ini ada Pak Bisto. Kalau tidak salah dengar tadi bahwa di RTA dapat diakses dari D1. Boleh info nggak caranya? Oh, tadi ini Pak Bistok, kan di RTA itu ada banyak ini ya, ada market. Bapak pilih trade, Mm-mm. nanti di trade itu diklik, nanti ada dot testing. Nah itu Mm. di dot testing tuh ada apa? Kita diarahkan untuk bisa login ke D1. Jadi, jadi eh, bisa sekalian ngebaca data yang mungkin untuk melengkapi yang ada di D1 sih. Oke, Nih Bapak yang Ibu kalau pokoknya mau gini. dengerin suara aplikasi HP saya kayak gini nih. Oh gimana? Boleh, 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 Nih, boleh. ini saya buka RTI kan. Ya. Ada trade, market. Ini kedengeran ya? Ada suara-suara gaib gitu. Kedengeran? Watchlist, movers. Nah, saya biasanya buat ngecek ini nih, buat ngecek apa foreign float cuma dari sini aja nih. Dari movers. Nah, net foreign buy. Oh, hari ini bukan net foreign buy ya. Oh, begitu Nah, ya. dari BBCA. Nah, terus juga tadi di nah misalnya ngecek BBRI, saya ngecek buka kan ada harganya di sini. BPCA 32.000 sekian. Oh, keren. Profile kayak gitulah. Jadi suara-suara ini saya pakai iPhone kan, di Android juga ada namanya Talkback kalau di Android nama aplikasinya. Tok Talkback. apa Pak? Tokback, oke. TALK, BACK. Itu ada di Oh, Talkback ya. menu setting, accessibility itu ada di situ. Jadi buat yang teman-teman yang tunanetra itu pakai seperti itu kita. Nah, Gitu, Mas. terima kasih Pak Dimas. Mudah-mudahan ini juga apa nanti kan ini kalau nggak salah ada live di YouTube juga nih. Mudah-mudahan banyak yang nonton terus juga
Mungkin ada yang tadinya belum bisa trading, kebetulan punya keterbatasan seperti Iya, Pak Dimas, tapi punya kelebihan lain yaitu semangat dan kemauan. Nah, pas tahu oh ternyata ada aplikasinya nih. Jadi nanti bisa seperti Pak Dimas nih trading, tapi juga belajarnya harus kayak Pak Dimas lah ya. betul Harus betul. rajin. Baik, terima kasih Pak Dimas atas waktunya. Sehat selalu. Amin, sama-sama. Tadi banyak sekali nih yang mengucapkan apa selamat, semangat, terus terinspirasi. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa berdampak positif buat yang lain dan juga buat Pak Dimas lah ya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama Pak Dimas. Jangan kapok ya. Mungkin kapan-kapan nanti saya undang lagi boleh lah ya. Oh, dengan senang hati, Mas, dengan senang hati. Siap, siap. My pleasure, ya.